Sobat PHD dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel kami yang menyediakan informasi tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Nah, kali ini kami ditemani teman-teman dari anak-anak petani milenial. Sebelum membahas ke acara produk ya yang mau direview pagi ini, mungkin kita kenalan dulu ya. Mbak siapa namanya, Mbak? Sagita. Mbak Sagita. Ya, dari Tanjung Merpati ya, Mbak. Iya. Lulusan Politeknik mana? Politeknik Negeri Pontianak. Dari Politeknik Negeri Pontianak. Nah, di sebelahnya ini ada Mbak Rahmawati ya, Mbak. Ini masih SMA kelas 3. Dan di sebelahnya lagi baru SMA kelas 1 ya. Mbak siapa, Mbak namanya? Melia. Kamelia. Itulah dia. Nah, ini begini, kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang seputar 3 produk unggulan yang diproduksi oleh PT AOA dan juga didistribusikan oleh PT BHD ya. Dan banyak sekali ya di channel kita yang menanya AOA itu apa. AOA itu adalah kepanjangan Alami Orion Agrotama ya, yang berpusat di Bekasi ya, di Bekasi di Jakarta. Sementara BHD itu ada 3 perusahaan. Yang pertama Kabupaten Sintang adalah CV BHD. BHD itu Bumi Hijau Daun. Selanjutnya juga ada PT-nya ya, yang bergerak di bidang yang sama, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, yaitu PT Bumi Hijau Daun. Dan yang di sini yang di Kembayan sama BHD cuman beda kepanjangannya ya. Di Kembayan itu adalah Borneo Hijau Daun ya. Insya Allah berdiri kantor pusatnya di Sosok ya, di samping rumah makan Begadang 2. Tapi barometer memang tim-timnya ini ada di wilayah Kembayan. Dan kita ini pagi ini kita review di tempatnya Mbak Rahma, tepatnya di dusun apa namanya nih? Dusun Seberang, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan. Ya, baik Mbak. Kira-kira pagi ini apa yang mau ditanyakan tentang perihal produk ini, Mbak? 3. Pak, saya sering kali ngelihat ini di YouTube. Ini Iya, bagaimana cara penggunaannya? Oh ya, ini sebenarnya Mbak untuk kan ini khusus untuk sawit ya, untuk sawit yang sudah produksi, yang usianya di atas 5 tahun. Kan ini belum, kalau di bawah 5 tahun ini, bisa 4 tahun ke bawah ini kan belum ada batang ya, belum ada batangnya. Nah, ini dikhususkan untuk yang sudah ada buahnya, atau yang sudah 5 tahun ke atas, jadi sudah ada batang. Nah, ini penggunaannya, cara aplikasinya hanya bisa diinjeksikan ke batang melalui kambiumnya. Ya, bisa dilihat di YouTube yang udah kami tampilkan atau yang udah kami tayangkan di YouTube sebelumnya gitu, Mbak. Jadi ini hanya bisa digunakan atau diaplikasikan melalui injeksi ke batang. Nah, untuk alat-alat semuanya kita kumpul. Oh iya, saya juga sering kali ngelihat kalau Coba ini dipegang aja nggak apa-apa. pas banjir ya. Ya. Bagaimana cara memupuk pas banjir? Nah, itu dia. Jadi kelebihan produk kita itu, kenapa di kita tidak ada kendala mupuk itu? Ketika kita harus mupuk, pasti kita harus harus mupuk tepat waktu. Jadi kita tidak pernah terlambat melakukan pemupukan. Karena satu, produk kita ready. Itu kan tidak pernah kita mau mupuk lalu kita cari dulu pupuknya. Enggak, jadi kita ready. Itu stok kita selalu ada. Yang selanjutnya, kenapa tidak ada kendala di musim hujan atau di musim kebanjiran? Karena punya kita itu tadi kelebihannya diinjeksikan ke batang. Jadi kalaupun banjir, mau hujan, mau apapun, karena langsung ke batang itu tadi, jadi tidak ada masalah gitu. Maka kita bisa pemupukan di lahan-lahan yang sering juga kebanjiran. Oke, skip. Pak, pernahkah perusahaan ini mengadakan sosialisasi kepada anak-anak siswa kami? Bukan pernah lagi, memang banyak ya. Di beberapa wilayah dalam waktu dekat ini, di beberapa kabupaten lah gitu kan. Salah satunya kemarin di Kecamatan Tayan ya,
Di kecamatan itu kalau tidak salah di pesantren Al-Fatah. Oh, kalau boleh tahu mau di mana-mana saja. Yang udah ya, yang udah sosialisasi kita kepada anak-anak petani milenial atau anak-anak di usia di bawah usia lah kan, mulai dari SD sebenarnya, dari santri-santri yang sudah kita edukasi untuk mempelajari tanaman hidroponik atau organik. Juga salah satunya kemarin di pesantren Al-Fatah tuh mulai dari SD ada, SD, SMP, SMA. Terus selanjutnya juga di SMK Sepau, Kecamatan Sintang itu juga ada kurang lebih sekitar 400-an lah anak-anak SMK itu. Ya semua jurusan sebenarnya, gitu kan, semua jurusan karena memang di situ tuh bersatu gitu kan. Walaupun mungkin sebagian ada jurusannya pertanian, ada jurusannya bidang perikanan, tapi waktu pas kami sosialisasi memang semua jurusan ada. Dan rencananya sih insya Allah untuk anak-anak, untuk kita sosialisasi atau edukasi anak-anak petani milenial ini, kita dari anak SD, SMP, SMA, SMK kita pun akan sering mengadakan edukasi atau mungkin juga akan sering membawa anak-anak ini ke kebun-kebun percontohan yang ada atau yang dibentuk oleh PT BHD ini. Nah seperti itu. Seperti itu ya Pak. Terus saya mau nanya, apa saja fungsi dari produk-produk ini Pak? Baik ya. Ini fungsinya khusus kalau ini kan nutrif ya. Nah barangkali ya orang tua kamu ada punya sawit gitu kan? Ada Pak. Ada sawit ya. Ada. Nah ini khusus untuk sawit yang yang diinjeksikan oleh produk kita ini, khusus untuk sawit yang usianya sudah 5 tahun ke atas dengan cara injeksi ke batang. Nah gimana caranya? Sebenarnya banyak sih di YouTube yang edukasi untuk pemupukan ini, dan ini tuh lebih efektif, lebih efisien. Kenapa? Karena dari segi biaya pun juga lebih ringan dibanding kita menggunakan kimia ya. Bisa kasih gambaran ke orang tua kalian yang ada di rumah yang khususnya mempunyai kebun lah ya, mempunyai kebun sawit ataupun karet. Sebenarnya tanaman itu sama semuanya, memerlukan pemupukannya hampir sama. Misalkan contoh sawit, berapa banyak sih sawit yang harus kita pupuk, menggunakan pupuk, dan berapa kali misalkan setahunnya. Identik ya. Bagusnya sawit itu kita menggunakan pemupukan itu kurang lebih 2 kali atau 3 kali paling bagus 1 tahun, dengan penggunaan pupuk maksimal di usia 8 tahun sampai usia 15 tahun kan masa produktif tuh. Itu menggunakannya kurang lebih sekitar pupuk itu 10 sampai 11 kilo per pohon per tahun dengan 3 kali pemupukan. Nah kalau kita bicara sekarang ini Mbak ya, pupuk ini kan cukup mahal Mbak. Harganya kurang lebih sekitar 500.000 per karung. Itu harga yang standar lah ya sekarang ini kalau kita gunakan mahkota gitu kan, nah, berarti kalau 50.000 sekarung kurang lebih biayanya sekitar 10.000 per kilo, betul nggak? Nah kalau kita memerlukan 10 sampai 11 kilo per pohon, berarti kurang lebih biayanya sekitar 110.000 per pohon per tahun. Itu belum upah kerja, belum juga biaya angkutnya. Nah menggunakan barang ini, menggunakan produk ini 1000 mil itu untuk 16 pohon sawit. Nah satu sawit menggunakan 60 mil satu sawitnya ini. Berarti biayanya, karena ini harganya 150.000 ya per botol harganya tuh. Jadi kurang lebih sekali pemupukan kita hanya menghabiskan biaya 9.300 per pohon. Nah kalau kita 1 tahun 3 kali, berarti kurang lebih kita menggunakan biaya ini sekitar 27.900 per pohon per tahun. Jadi 3 kali lipat dong. 110 berbanding dengan 27.900, anggap aja 30.000. Berarti 3 kali lipat tuh, lebih irit ini. Lebih aman, tidak ada risiko kena hujan, tidak ada risiko kena banjir. Jadi silakan diinfokan ke orang tua kalian kalau mau mencoba gunakan produk yang lebih irit, lebih efektif, lebih efisien, hasil melimpah. Jadi kita tidak akan ada namanya pemupukan itu terlambat. Karena dengan keterlambatan pemupukan jelas mempengaruhi ke
apa namanya itu pertumbuhannya semua tanaman sebenarnya. Misalkan contoh nih sayuran nih, sayuran bisa identik dengan menggunakan produk yang disemprot yang khusus daun. Misalkan contoh ini kan untuk sayur mayur ya. Nah intervalnya ini harus 10 hari sekali intervalnya. Dari misalkan kita nyemprot tanggal 1, berarti tanggal 10 kita harus sudah nyemprot dong, karena 10 hari. Nah gimana nih kalau lebih, misalkan di hari yang ke-11 atau di hari yang ke-11, ya jelas pengaruh gitu. Pengaruh, dia makan dalam keadaan lapar. Paham ya? Kalau kita lapar nih, kita lapar terus nasi nggak ada dong. Nah kita nunggu, misalkan lapar jam 12, kita nunggu sampai sore misalkan, jelaslah kita makan dalam keadaan lapar. Kenyang, tapi tubuh kita pasti sakit. Pengaruh lah ke kitanya, bisa kena mah, bisa kena itu sama, bisa kena lambung gitu sama, tanaman juga sama. Maka diusahakan pemupukan itu tepat waktunya, makanannya tepat gitu. Jadi jangan sampai terlambat, apalagi yang udah sakit. Ini yang normal saja, yang normal jam makan atau interval makannya itu memberikan makan harus tepat. Karena kalau apa ya, kalau tidak tepat ya itulah tadi dampaknya sakit. Nah kalau udah sakit, kalau diobatin sembuh, tapi perlu waktu, maka harus tepat gitu ilmu kita. Ya, bisa dipahami ya. Maka harus tepat sih, harus tepat pemberiannya. Maka oleh karena itu ya perusahaan kami salah satunya adalah perusahaan yang memberikan alternatif modern dengan cara modern. Jadi tidak ada kendala pemupukan di musim hujan. Harus nunggu agak panas, enggak seperti itu. Kita mau mupuk sampai hujan-hujanan enggak apa-apa. Ada lagi? Mbak siapa namanya tadi? Melia. Mbak Melia. Sekarang apa kegiatan selain sekolah? Biasa ngebun gitu kan di halaman rumah atau gimana? Ada sayur mayur enggak? Ada. Ya, harus rajin ya. Karena ini justru anak-anak petani milenial ini justru harus banyak mengenal sih tentang tanaman-tanaman ini lebih baik. Oke, mungkin dari Mbak Rahma ada yang ditanyakan. Mbak Rahma, silakan. Ini saya mau bertanya, gimana cara mengaplikasikan pupuk ini untuk sawit yang di usia di bawah 5 tahun? Oke, ya yang di bawah 5 tahun ini seperti Mbak ya. Nah, ini kita menggunakan kan Nutriga ya. Di bawah 5 tahun ini aplikasinya bukan diinjeksi. Kalau ini kan diinjeksi nih. Nah, kalau ini udah diinjeksi, ini disemprotkan di lingkaran tanahnya ya. Di tajuk daun. Tajuk daun itu ujung daun, jadi di sini akan ada akar serabut. Nah, disinilah kita nyemprotkannya di bawah tajuk daunnya atau dikecorkan dari pucuknya, dari pucuk daun. Nah, seperti itu Mbak, untuk sawit yang usia di bawah 5 tahun gitu kan. Dan gunanya produk ini bisa pakai ini, dan untuk pemberantasannya bisa pakai ini. Oke, mungkin terakhir Mbak Gita ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik. Pemirsa BRI dimanapun Anda berada, nah ini bincang kita hari ini bersama rekan-rekan petani milenial. Semoga bermanfaat bagi pemirsa BHD dimanapun Anda berada. Inilah review produk kita bersama anak-anak petani milenial. Insyaallah kita akan buat konten lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti perjalanan kami dan sudah bantu subscribe, like, serta komen. Yang baru menemukan channel ini, tolong bantu subscribe, like, serta komen agar kami tetap bersemangat untuk membuat konten-konten atau membuat informasi-informasi yang berharga yang terkait tentang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.